ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel ini. Salam dan taslim serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu insyaallah kita berusaha jadikan sebagai qudwah di dalam kehidupan kita. Kali ini izinkan saya kembali untuk menyampaikan filosofi dari pohon. Kali ini saya ingin menyampaikan bahagian dari pohon, yaitu akar pohon sebagai ibrah bagi kehidupan manusia. Saudaraku, salah satu bagian pohon yang sangat vital bagi kehidupan sebuah pohon adalah bagian dari akarnya. Ia berfungsi menegakkan pohon, menyerap nutrisi untuk mensuplai zat-zat makanan bagi kelangsungan hidup sebuah pohon. Fungsi akar begitu penting, akan tetapi di dalam menjalankan fungsinya, ia tidak pernah nampak oleh siapapun. Ia bekerja dengan senyap, tanpa pernah mendapatkan pujian. Bahkan yang sering menjadi perhatian adalah bunga yang indah, buah yang ranum, yang sangat menyenangkan dan membuat orang takjub. Orang menikmati keindahannya dan kelezatannya dan selalu nampak di permukaan. Padahal bunga dan buah sesungguhnya dapat muncul karena jasa akar yang tiada pernah terlihat di dalam bekerja. Akar akan selalu melakukan fungsinya untuk menopang berdirinya sebuah pohon dan memberi nutrisi bagi pohon tanpa harus menampakkan dirinya bahwa ia adalah bagian yang sangat berjasa. Saudaraku, dalam kehidupan manusia banyak orang yang berperan sebagai akar. Ia tidak tampak oleh orang lain dalam melakukan aktivitasnya, akan tetapi ia tidak pernah mau menonjolkan diri, padahal ia memegang peran strategis dalam menyukseskan suatu program atau pekerjaan. Akan tetapi ia tidak pernah menampakkan diri, apalagi selfie kiri kanan. Jika pekerjaannya berhasil, maka yang dielu-elukan adalah orang-orang yang berada pada posisi atas. Penghargaan dan selir pun yang mereka dapatkan jauh lebih kecil dari orang-orang yang ada di atasnya, yang barangkali tidak melakukan aktivitas apa-apa. Orang-orang ini bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mereka ikhlas melakukannya tanpa mengharapkan pujian atau prestise dari siapapun. Mereka telah melakukannya dengan dasar niat yang ikhlas, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Saudaraku, orang seperti ini bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapatkan salary, akan tetapi ia bekerja karena niat ibadah, sehingga dapat memperoleh nilai dunia dan nilai akhirat. Akar yang kuat
yang menghujam ke dalam tanah membuat sebuah pohon menjadi kokoh. Ini menjadi ibrah bagi seorang muslim bahwa ia harus memiliki pondasi yang kuat untuk menopang dirinya dalam menjalani hidup di dunia ini. Sebab tanpa pondasi yang kuat, ia dapat menjadi goyah dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, perjuangan, dan godaan. Pondasi yang terpenting adalah pondasi spiritual, yaitu iman yang kuat, yang dalam Islam dikenal dengan arkanul iman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah bertanya tentang iman. Hal ini disampaikan oleh Abi Hurairah. Hadis an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barazu ya'ma lin-nasi fa'atahu rajulun faqala mal iman qala al iman an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minuna bil ghaib. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu ada seseorang datang kepada beliau bertanya, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, percaya dengan adanya pertemuan dengannya dan dengan adanya rasul-rasulnya, dan kamu percaya adanya hari berbangkit setelah mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, iman ini harus tertanam sampai ke dalam sumsum seseorang agar ia dapat menggerakkan seseorang dalam melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Rabbnya sebagai konsekuensi dari keimanannya yang terpatri di dalam jiwanya. Saudaraku, akar pohon juga sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan ekologi, terutama menjaga ketersediaan air, sebab akar pohon dapat menyimpan air di dalam tanah. Selanjutnya, akar juga dapat menahan aliran air permukaan, runrot, sehingga tidak menimbulkan erosi dan banjir serta longsor. Perang akar ini seharusnya menjadi ibrah bagi manusia agar mereka tidak merusak kelestarian lingkungan atau membuat kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut. Oleh karena pada umumnya, saudaraku, kerusakan dilakukan oleh manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, daharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudaraku, manusia yang senang membuat kerusakan sesungguhnya telah dikalahkan oleh sebatang akar pohon, sehingga nilai kekhalifahannya mengalami degradasi sampai pada titik nadir. Sungguh kita harus menjadikan akar sebagai ibrah di dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai pelajaran agar kita sadar betapa pentingnya kita menjadi akar di mana saja kita berada, agar kita dapat membawa manfaat kepada orang-orang yang banyak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya sebagai pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fatul qarib, nuwal kalami wa ma yasturun, billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.